Oh, halo John, bertemu lagi dengan mobiltua.id. Ya, paket. Oh ya, salah. Oke, kita ulang lagi. Paket. Siap. Oke, di sini kita akan membahas kembali mobil sedan tua ya, yang asik, nyentrik dan menarik. Apalagi kalau bukan Nissan Presiden. Oke, di sini kita akan mereview mobil Presiden Nissan limusin mewah dari Jepang ya, yang diproduksi oleh Jepang ya pada tahun 1965 sampai 2010 ya. Mobil ini terutama digunakan oleh para eksekutif perusahaan dan pejabat pemerintah ya. Dan ini mobil sedan mewah yang ditujukan di pasar Jepang, di mana pesaing utamanya yaitu Toyota Century. Ya, ada yang tahu Toyota Century? Ya, berikut merupakan gambar dari Toyota Century yang merupakan keluaran dari Jepang juga dengan 4 pintu limusin ya. Presiden limusin pertama dijual di dealer Nissan Motor Store ya. Pada awalnya ya dijual di pasaran Jepang. Pada akhir 1980-an mobil ini mulai diekspor, salah satunya di Indonesia ya. Dilakukan ke beberapa negara termasuk Singapura, Hong Kong, meskipun penjualan terbatas. Saat ini Presiden dikenal pada tahun 1965 yang memakai lencana Nissan ya. Tidak seperti sekarang ya kan, mobil Nissan di Indonesia saat ini menggunakan label Datsun ya. Dan generasi pertama dari Presiden Nissan ini disebut H150 yang diperkenalkan pada 1965, menggantikan Cedric Special sebagai model teratas Nissan ya. Untuk biaya kepemilikan ya lumayan mahal ya, karena dimensi eksternal dan perpindahan mesin menempatkan di bracket pajak atas pada saat itu di Jepang ya. Dan ini merupakan kondisi mesin dari Nissan Presiden ya. Lalu di bagian belakang terdapat kaca ya dengan garis-garis ori dari produksi Nissan ya. Lalu di bagian atas terdapat sunroof, tentunya sekelas mobil mewah pada saat itu ya dapat sunroof, dan ini merupakan automatic engine-nya. Oke, kita ke spesifikasi mobil ini ya. Mobil ini dengan mobil berbahan bakar bensin ya, dengan kapasitas mesinnya yaitu cukup besar ya, 4.494 cm3 ya, dengan revolusi 6.000 dan juga sistem pemasoknya yang menggunakan multi-point injection ya, cukup mewah ya pada zaman itu ya, dengan mekanisme distribusi gas DOHC ya. Mobil ini tergolong salah satu mobil jenis sedan dengan 4 pintu ya, dimana terdapat 5 kursi, dimana dimensinya itu dengan lebar 1,8 meter dengan panjang 5,07 meter dan tinggi 1,5 meter dengan jarak antar roda depan dan belakang yaitu 2,87 meter. Ya, mobil ini dengan spesifikasi mesin menggunakan 8 silinder ya, dengan 4 katup per silinder dengan rasio kompresi 10,5. Di bagian suspensi, mobil ini menggunakan suspensi depan damper strut dan suspensi belakang menggunakan stabilizer melintang. Dan untuk bagian pengereman dia menggunakan rem depan dengan sistem cakram berventilasi dan rem cakram belakang menggunakan cakram biasa. Mobil ini bertransmisi otomatis dengan jumlah gigi 5, 4 maju dan 1 mundur. Dimana gigi rasio atas 2,76 dengan roda penggerak yaitu berada di belakang. Kebanyakan mobil sedan menggunakan roda penggerak di depan, mobil ini menggunakan sistem penggerak di belakang ya, karena beberapa keuntungan dengan sistem roda belakang. Ya, ada yang mengetahui apa saja perbedaan sistem penggerak roda depan dan belakang? Silakan komen di bawah ya. Dan untuk bagian kapasitas tangki mobil ini yaitu 80 liter. Dimana ukuran ban pada normal dan awalnya yaitu menggunakan ukuran ban 225/60 atau R16. Pakai.
Oke, kita akan melihat bagaimana interior mewah yang ditawarkan oleh Nissan ya pada masanya ya. Untuk interior mobil ini pada dapur pembuatannya cukup mewah dan elegan ya, untuk memanjakan daripada pengemudi, baik itu pengemudi maupun penumpang ya. Dan sisi pengemudi memiliki jarak space kaki yang cukup longgar ya. Oke, dilihat dari sistem kursi yang disediakan atau dibuat original dari Nissan, yaitu dengan kursi sport ya. Dan kita akan melihat bagaimana interior dan dashboard daripada mobil Nissan ini ya, yang berbalut corak hitam ya. Oke, interior berbahan dasar plastik ya, kebanyakan ya plastik, dimana interiornya ini terdapat port audio original ya, masih original ya. Dan di sini terdapat juga sistem setting dari air conditioner, baik itu tombol up maupun down, dan dimana blow dari air conditioner terdapat di port tengah dan juga terdapat di sebelah kanan pengemudi dan kiri pengemudi. Tentunya dengan sistem kendali mobil ini yang tadi telah dijelaskan, yaitu menggunakan sistem power steering ya. Jadi tidak berat ya, untuk seperti zaman-zaman dulu ya, bagaimana pengemudi itu harus mempunyai otot ya, bagaimana kemewahan ditawarkan oleh mobil ini. Dan terdapat juga ada jam yang emblem jam yang terdapat di tengah yang cukup unik ya. Lalu di bagian bawah ini merupakan sistem kontrol daripada mobil ini ya. Untuk mobil yang review di sini yaitu mobil Nissan ya, dengan sistem otomatis. Dan di bagian pintu terdapat beberapa tombol set ya, mulai dari jendela, terus lalu ada settingan dari kursi pengemudi ya, dan juga ada lock kaca dan dalam up window ya, dengan hiasan. Oke, ya. Inilah tampilan dari interior pengemudi yang kita lihat. Di bagian atas terdapat beberapa buku panduan ya. Lalu kita akan melihat bagaimana di kursi penumpang ya. Di kursi penumpang sendiri terlihat bagaimana tadi ada lampu sebagai penerangan yang terdapat di pintu ya, yang dapat disetting sistem on off-nya. Lalu di bagian kursi penumpang ya cukup longgar ya, buat untuk 3 orang, dimana di setiap kursi penumpang terdapat sabuk pengaman, dan di bagian tengah dapat dijadikan sebagai box ya. Dan tentunya di box ini bukan sembarang box ya, di dalamnya juga terdapat beberapa fitur-fitur tombol ya. Terdapat fitur tombol volume audio dan berbagainya. Lalu di bagian belakang untuk kursi penumpang tentunya tidak perlu panas-panasan ya, seperti kebanyakan mobil sedan ya. Untuk sistem air conditioner terdapat di bagian belakang ya, jadi AC-nya menyembur ke belakang gitu ya. Dan di bagian tengah ya, di bagian space tengah itu ada corak atau emblem presiden ya, menambah kemewahan. Oke, itulah bagian interior. Lalu kita kembali ke bagian belakang ya, cukup luas ya, bisa menampung cukup banyak barang ya. Ya mungkin untuk masukkan sapi kurban juga bisa ya. Ya, tapi tentunya dalam sapi yang tidak terlalu besar ya. Oke, terdapat lagi logo presiden, dan di bagian belakang juga ada lampu yang otomatis on off ya jika dibuka ya. Oke, itulah beberapa fitur mewah dari interior. Lalu di bagian depan tadi kita sudah melihat bagaimana cukup unik ya untuk tampilan eksterior dan sound daripada mobil ini. Oke, kita akan mengetahui berapa sih pasaran di Indonesia. Pasti banyak yang menunggu ini.
Oke, untuk pasaran mobil ini yang tergolong langka ya, cukup sulit untuk dicari di situs jual beli mobil mulai dari OLX, Auto Sell, dan berbagai situs jual beli mobil lainnya ya. Dan ini didapatkan untuk pasaran harga mobil ini di kisaran 100 jutaan ya sampai 200 juta ya, dimana dengan kondisi yang fit dan bisa dipakai dengan baik ya. Dan untuk beberapa modifikasi mobil ini, beberapa foto modifikasi dapat Anda lihat sebagai referensi. Sebagai kaula muda tentunya sangat tertarik untuk mobil ini, dikarenakan mobil ini mobil tua namun dengan tampilan sport dan mewah dan elegan yang ditawarkan oleh Nissan Presiden. Ya, monggo silakan kaula-kaula muda yang ingin mencari mobil ya. Ya, daripada mencari mobil city car, alangkah baiknya mencari mobil tua yang sangat elegan ya. Tentunya menjadi salah satu saran buat teman-teman untuk sebagai kendaraan hari-hari ya. Yaps, apalagi silakan dicari di situs jual beli dan langsung dipinang mobil ini. Ya, salam dari kami kreator mobiltua.id. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa untuk subscribe dan tentunya jangan lupa untuk komen mobil apa yang ingin Anda review dan Anda ketahui. Ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di mobiltua.id di video mobil tua, review mobil tua selanjutnya. Bye bye.